Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya port security. Nah, security itu artinya mengamankan dan port artinya interface. Nah, misalkan di sini kita tambahkan tiga, tiga server di sini, lalu di sini, lalu di sini. Nah, lalu server ini kita hubungkan ke switch. Oke, kita tambahkan untuk switch-nya. Lalu di switch kita hubungkan untuk pengujiannya ada klien satu di sini. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel dari switch ke server. Oke, kita hubungkan persatu. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengganti untuk namanya. Ini adalah server 1. Kita ganti ini adalah server 3. Oke. Lalu yang ini server 2. Lalu pada bagian sini adalah klien. Oke, sudah. Nah, di sini server 3 terhubung pada FA01, server 2 terhubung pada FA02 dan server 1 terhubung pada FA03. Nah, untuk FA01 sampai FA03 ini pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Misalkan ada sebuah hacker, oke, kita tambahkan satu PC. Nah, misalkan di sini ada sebuah hacker ingin mencabut misalkan port FA01 yang terhubung ke server 3. Oke, seperti ini. Nah, saat dipindahkan kepada hacker dan hackernya ingin mengirimkan paket ke klien, itu harusnya FA01 ini akan mati. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja. Nah, misalkan ada yang mau mencabut atau mengirimkan paket selain dari server, FA01-nya akan mati. Oke, di sini kita tambahkan lagi ke server 3. Selanjutnya kita akan konfigurasi port security-nya. Nah, sebelum konfigurasinya, kita konfigurasikan dulu untuk IP address pada setiap server dan klien. Oke, kita masuk ke server 1. Di sini untuk IP-nya 192.168.50.1. Oke, kita masuk ke server 2. Di sini 192.168.50.2. Lalu server 3 50.3 192.168.50.3. Oke, dan yang terakhir kliennya 50.4 192.168.50.4. Lalu kita coba kirim paket dari server 1 ke klien. Oke, sukses. Lalu dari server 2 sukses juga, dan dari server 3 sukses juga.
Lalu kita konfigurasikan port security-nya di switch. Oke, kita masuk ke switch. Nah, untuk mengkonfigurasi port security itu harus dalam mode akses. Jadi FA01 sampai FA03 akan kita setting menjadi mode akses. Interface range FA01 sampai 3, lalu switch port mode akses. Oke, lalu kita exit. Lalu kita konfigurasi port security-nya. Kita akan menggunakan server 3 terlebih dahulu. Oke, kita geserkan. Oke, di sini. Lalu masuk lagi pada switch-nya. Di sini interface yang terhubung ke server 3 adalah FA01. Oke, kita masuk ke interface FA01. Kita enter. Lalu switch port security. Nah, di sini kita enter dulu agar konfigurasi port security-nya menyala. Oke, lalu kita switch port security lagi. Lalu di sini kita ketikkan MAC address. Nah, di sini kita harus memasukkan MAC address-nya. Jadi, port security itu dideteksinya menggunakan MAC address. Nah, untuk melihat MAC address-nya, kita buka server 3. Di sini pada config, lalu pas Ethernet 0. Di sini kita kopikan. Di sini, lalu kita tempelkan. Oke, kita paste. Jadi fungsi konfigurasi ini yaitu yang diperbolehkan di FA01 itu hanya MAC address yang ini. Ini adalah MAC address server 3. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan switch port security maksimum 1. Jadi hanya untuk server 3. Oke, lalu switch port security violation shutdown. Artinya ketika kabelnya dicabut lalu dimasukkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, nah itu akan mati FA01-nya. Oke, kita enter. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada port security violation shutdown. Nah, sebelum itu kita setting dulu IP address di hacker. Di sini kita setting. Di sini IP-nya 192.168.50.5. Oke. Kita cabut kabelnya. Lalu sambungkan ke hacker. Nah, di sini masih orange. Nah, di sini sudah hijau, artinya nyala. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Dari hacker ke klien. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini untuk FA01-nya langsung mati. Kita coba lihat di switch. Di sini kita ketikkan, kita isi dulu, ketikkan do show port security interface FA01.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah source address, artinya adalah address ini yang melakukan hackernya. Kita cek di hacker, kita cek di bagian config, pas Ethernet 0, lalu di sini kita bandingkan, kita lihat. Nah, di sini 1A18 dan di sini 1A18. Oke, kita sambungkan kembali ke server untuk kabelnya. Oke, di sini kita klik. Nah, sini kita sambungkan kembali. Nah, tetapi di sini kabelnya tidak menyala. Jadi kita harus menyalakannya lewat switch. Di sini kita masuk ke interface FA01, lalu kita shutdown-kan dulu, shutdown, lalu kita no shutdown. Oke, jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan interface-nya saat ada hacker yang mengirimkan paket ke klien. Nah, itu untuk violation shutdown. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi MAC address sticky. Oke, kita coba lihat di switch. Nah, di sini kita scroll ke atas. Oke, kita scroll. Nah, di sini pada saat melakukan switch port security MAC address, kita harus masukkan MAC address-nya. Pada MAC address sticky ini, kita tidak usah memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky, itu artinya adalah port yang pertama terhubung ke FA01-nya itu akan dideteksi. Jadi switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung ke FA01-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasinya. Kita akan coba untuk yang server 2. Oke, di sini kita masuk ke interface FA02. Oke, kita enter, lalu switch port security kita enter dulu agar nyala. Lalu kita port security MAC address sticky seperti ini, lalu enter, lalu switch port security maksimum 1. Oke, lalu switch port security violation shutdown. Oke, kita enter. Nah, untuk violation itu ada 3 jenis, teman-teman. Oke, kita coba lihat. Di sini kita tekan tanda tanya. Nah, di sini ada protect, ada restrict, dan juga shutdown. Nah, untuk shutdown itu mematikan interface ketika ada hacker yang mengirimkan paket. Dan untuk restrict dan protect itu tidak mati untuk interface-nya, tapi memblokir paketnya. Oke, kita coba lihat. Kita hapus dulu. Lalu kita coba lihat do show port security interface FA02. Oke, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini total MAC address-nya adalah 0, lalu stick-nya juga adalah 0. Artinya itu belum ada yang masuk pada port security-nya. Oke, kita coba kirim paket dari server ke klien.
kita kirimkan 2 kali. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, sekarang total MAC address-nya adalah 1, lalu sticky-nya adalah 1 juga. Artinya ini sudah dideteksi oleh switch-nya. Jadi hanya MAC address yang ini saja yang diizinkan memasuki FA02. Oke, kita coba sambungkan kabelnya ke hacker di sini dan kita kirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, di sini belum nyala, kita nyalakan. Nah, di sini kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk interface-nya sudah mati. Oke, kita coba hubungkan lagi ke server 2. Oke, dan kita nyalakan lagi. Kita masuk ke switch-nya, lalu masuk pada interface FA02. Di sini kita shutdown terlebih dahulu, lalu no shutdown. Oke, untuk interface-nya sudah nyala kembali. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi Violation Protect. Nah, untuk Violation Protect itu ketika ada hacker yang mengirimkan paket, itu portnya tidak akan mati, tetapi paketnya akan diblokir. Oke, langsung saja kita konfigurasinya. Di sini kita akan menggunakan yang server 1, interface FA03. Oke, kita masuk ke switch-nya di sini, masuk ke interface FA03. Lalu di sini kita ketikkan switch port for security, lalu kita enter dulu supaya nyala. Lalu kita masukkan lagi switch port for security, lalu MAC address sticky. Oke, lalu MAC address, lalu for security maksimum 1. Oke, lalu di sini kita masukkan violation protect-nya. Protect. Oke, sudah. Nah, teman-teman mungkin bingung apa bedanya protect dengan restrict. Oke, kita coba lihat do show for security interface FA03. Oke. Nah, di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu akan tetap 0 dan untuk yang restrict itu akan menambah. Jadi untuk yang restrict itu bisa lihat berapa orang yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA03 selain MAC address yang sudah dideteksinya. Nah, di sini belum dideteksi untuk MAC address yang terhubungnya. Oke, kita coba kirimkan paket dari server 1 ke klien. Oke, kita delete. Kirimkan lagi dari server 1 ke klien. Oke. Lalu kita lihat lagi di switch-nya. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah ada untuk sticky-nya 1, totalnya 1 dan maksimumnya 1. Dan ini adalah MAC address yang dideteksi. Oke, kita coba hubungkan kabelnya ke hacker. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, di sini failed. Lalu coba 1 kali lagi. Oke, ini juga failed.
Nah, di sini pilot tetapi portnya masih menyala. Kita hubungkan kembali ke server. Kita coba kirim paket dari server ke klien. Oke, di sini belum hijau, lalu kita coba kirim paket. Nah, di sini sukses, teman-teman. Lalu kita lihat di switch. Di switch kita lihat do show interface. Oke, di sini masih 0. Teman-teman bisa lihat di sini masih 0. Selanjutnya kita coba konfigurasi violation restrict. Di sini kita akan menambahkan satu server lagi. Kita letakkan di sini. Lalu di sini kita hubungkan ke switch-nya. Lalu kita konfigurasikan untuk IP address-nya. Di sini kita konfigurasikan 192.168.50.6. Oke. Lalu kita masuk ke switch. Kita lihat dulu interface apa yang terhubung. Nah, interface 05 yang terhubung ke server. Oke, kita masuk ke switch-nya. Di sini kita masuk interface FA05. Lalu switch port mode akses. Switch port mode akses. Baru kita konfigurasikan port security-nya. Switch port security. Kita enter dulu. Lalu switch port security MAC address sticky. Kita enter. Lalu switch port security maksimum 1. Lalu di sini kita masukkan untuk violation restrict. Oke, kita enter. Lalu kita lihat do show for security interface FA05. Nah, di sini belum dideteksi. Oke, kita coba kirimkan paket ke klien dari server baru ini. Kita lihat dulu. Oke, kita buka switch lagi. Kita lihat lagi. Nah, di sini sticky-nya 1, totalnya 1, dan maksimumnya 1. Dan MAC address-nya sudah dideteksi. Lalu kita coba hubungkan kabelnya ke hacker. Di sini kita hubungkan ke hacker. Lalu kirim paket dari hacker ke klien. Oke, di sini kirim paket dari hacker ke klien. Oke, ini pilot. Kita coba lagi. Oke, ini masih pilot. Lalu kita coba kirim ke server 1 pilot. Lalu server 2. Lalu server 3. Oke, ini pilot semua. Lalu kita lihat di switch-nya. Kita lihat do show port security interface FA05. Nah, teman-teman bisa lihat di sini security violation code-nya berubah menjadi 5. Artinya ada 5 paket dari MAC address lain yang sudah dideteksi itu diblokir.
Oke, kita sambungkan kembali ke servernya. Lalu kita coba kirim paket dari sorry. Lalu kita coba kirim paket dari servernya ke klien. Oke, sudah sukses. Mungkin ini saja untuk port security.